dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu. 0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku. Makanya coba deh dengar waktu anak kita di PAUD sama TK. Kata ibu aku, kata umi aku, kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Iya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerjasama, sehingga pesan-pesan kita titip di guru, gitu. Jadi nggak apa-apa, karena sudah nggak sanggup orang tua anak di atas 6 tahun memberikan atau menjadi sumber informasi anak hanya berdua saja. Harus ada bantuan orang lain. Supaya apa? Ini pas sudah lahir ini, sambungan otak ini harus variasi. Kita udah ngajarin anak di rumah waktu 0 sampai 6 tahun buang sampah di tempat sampah ya nak, udah nyambung tuh. Tapi nanti di sekolah gurunya juga ajarkan buang sampah di tempat sampah. Itu sambungannya semakin tebal, semakin variasi juga, ya. Yang namanya sampah nanti gurunya ajarin, itu nak tisu, nak sampah nak buang, itu nak kotak teh buang, nak itu sampah, nak itu makin variasi kan, ya. Itu jadi berapa tadi? 0 sampai 6 tahun apa kata bapak ibuku, ya. 7 sampai 12 tahun apa kata guru. 13 tahun, ya, sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun apa kata teman-temanku, ya. Apa kata teman-teman? Siapa yang anaknya di antara itu sekarang usianya, baik yang full day maupun boarding, ya? Bunda kata teman aku, bunda kata teman aku, itu kan omongannya kan. Sekali lagi, tolong tidak cemburu kita atau merasa aku nggak ada gunanya lagi sebagai ibu. Nggak usah gitu. Dulu dia selalu dengarkan apa nasihat aku, sekarang nggak usah gitu. Itu semuanya juga fasenya itu. Kenapa? Anak-anak dipersiapkan untuk mendapatkan informasi teman sebayanya lebih banyak, karena dia sedang belajar bagaimana survive, bagaimana kompetitif. Makanya informasinya teman. Maka kita harus kenalan sama teman anak kita. Bahkan nasehatinnya itu bersilang, ya. Teman anak, ya, dia akan dengarkan nasihat kita nih, teman anak, ya. Nah anak kita akan dengarkan nasihat dari ibunya temennya. Makanya kalau kita bikin WA group itu, bikin WA group sekolah nggak, ya, itu selain untuk memantau, untuk titip-titip pesan. Dan nggak usah juga cemburu. Kamu kalau sama tante misalnya, ya, tante Lia kamu dengar sama bunda, nggak usah gitu. Malah kita bilang sama, ya, ibunya anak kita, aku bantuin ya gitu. Dan juga nggak usah yang diminta tolong itu merasa dia yang paling oke. Si ibu ini misalnya, lihat Bu Aisyah aja nggak bisa ngurus anaknya, titip pesannya sama aku. Bukan nggak bisa, memang fasenya untuk mendapatkan bimbingan bersilang-silang. Sampai sini bisa paham? 20 sampai 30 atau 20 sampai 35 apa kata saya? Menurut aku, Bu, mahasiswa kan? Sampai S1, S2 ya? Menurut aku Bu, menurut aku. Maka carikan sekolah perguruan tinggi yang bukan, ya, sekolah sekuler. Bahaya soalnya. Menurut aku, Bu, nggak ada kaitannya alam semesta ini dengan Tuhan. Siapa suruh ibu masukkan ke sekolah luar negeri yang emang begitu? Saya kalau suruh milih lebih senang masukin anak saya perguruan tingginya masuk sekolah perguruan tinggi Islam. Mau nggak mau itu terwarnai oleh dosennya, yang dosennya katakanlah kedokterannya, ya, akan menggabungkan ilmu kedokteran tubuh dengan penciptaan Allah. Jadi nggak terpisah, kan sekuler terpisah. Nah nggak bisa dong terpisah. Otak ini akan rusak
kalau sesuatu ciptaan Allah kemudian dijelaskan bahwa itu nggak ada kaitannya dengan Allah, oh itu hancur otak, nolak dia ya. Jadi hati-hati, nanti di atas 35 tahun, oh itu akan lebih dominan apa kata Allah. Kenapa? Karena sudah mau belajar kan lagi kan udah berkeluarga, pasti ikut talim juga kan. Bunda ikut talimnya kan baru kan setelah nikah, lebih banyak lebih sering kan, ya iya. Makanya nggak usah khawatir juga Bu Aisyah, anak-anak sekarang gimana caranya supaya dia patuh pada ketentuan Allah. Anak ibu umur berapa? SMP. Habis dia selalu bilang, kata teman aku, dalam hati saya, tenang Bu, makanya cari sekolah Islam supaya temennya sama omongannya, sama dia bicaranya. Itu gunanya cari sekolah itu ya, sama, jadi kita tenang. Oke. Kenapa? Karena nanti pas dia nikah, dia cari taklim. Ibu sudah nikah cari taklim kan? Supaya apa coba? Kembali ke ajaran Allah lebih banyak. Terus uniknya, ketemu teman-teman kita juga yang SMP, taklim juga lah sekarang. Oh. Kenapa? Gue takut. Paham tentang ini Bu? Coba ingat baik-baik. Sekarang fase anak ibu ada di mana? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bukan berarti kita biarkan tidak memberikan seakidah, nggak ajarkan ya ibadah sampai nanti 35, nggak gitu. Harus diajarkan sejak dalam rahim. Tetapi pengayaan otak ini kaya otak ini, ya akan diperkaya terus sambungannya. Itu ada fasenya. Jadi apa yang diucapkan orang tua, apa yang diucapkan bapak ibu guru, apa yang diucapkan oleh teman-teman, itu memperkaya sambungan otak di otak bagian akalnya yang di depan. Coba pegang dulu dahinya Bu. Nah, di belakang dahi itu adalah ya namanya lobus frontalis, tempatnya ya arahan-arahan, nasihat-nasihat, pengetahuan. Lagi Bu, ada akalnya Bu. Takut lupa. Ngerti ya Bu? Masya Allah. Bu Aisyah, ya kan? Jadi anak sekarang gimana sih caranya dia, gaya dia belajar di era digital ini atau di era zaman now ini? Ya kita tinggal tambahin aja. Kan bedanya media saja kan? Ya. Oke, apa? Satu, sadari bahwa mereka menyukai format audiovisual. Bu, ngomong tanpa dibantu alat audiovisual itu lebih garing sebetulnya. Ya Bu? Dibanding ngomong, kita ngajarkan ada audiovisual. Saya aja yang masih kategori generasi X dan agak gaptek ya, hanya bisa menayangkan foto-foto berwarna. Kepengennya sih ya video, cuman setiap saya cari hang. Ya, tapi saya harus sadar bahwa memberikan sharing apapun harus dibantu audiovisual, karena otak senang dengan hal ini ya. Era sekarang itu sangat bergantung pada teknologi, sangat-sangat nggak bisa lagi. Saya mau taruh anak saya Bu Aisyah yang nggak ada TV, nggak ada laptop, nggak ada HP, terus Bu biarkan dia merasakan keindahan alam ini. Ibu mau taruh anak ibu di kebun. Karena ada penelitian, di dalam satu penelitian namanya Digital Moms, ada bapak-bapak kembar, ini luar negeri ya, 2 orang kembar, satu dedi satu ayah yang pertama ini, kembar yang pertama, bikin peraturan di rumahnya, bukan di sekolah ya, karena nggak mungkin dia, di rumahnya non gadget, non digital, TV nggak ada, komputer nggak ada, laptop nggak ada, telepon pun nggak ada, tapi disiapkan semua permainan. Bapak yang kedua, adik kembarnya, oh semua gadget semua. Anak lengkap, dia punya laptop, dia punya HP, dia punya komputer, setiap anak 3, masing-masing 3 nih anak. Apa yang terjadi? Dan mana yang lebih berhasil? Ternyata 3 anak ayah pertama, 3 anak ayah kedua, semuanya berhasil. Kuncinya di mana? Ternyata para ayah dan ibunya mendampingi anak-anaknya, baik yang rumah tidak ada digitalnya dengan rumah yang ada digitalnya. Berarti kuncinya apa? Pendamping. Nah kalau sekarang ibu misalnya nggak mau pakai apa-apa terus anak nggak didampingin, ibu ya ibu nggak siapin buku, ibu nggak siapin mainan-mainan yang lain, terus jadi apa nak? Belum, bahaya ya. Sama
anak semua punya digital tapi ibu nggak dampingi, itu juga kebablasan gitu. Jadi perlunya pendampingan ini, pendampingan ini lagi. Paham sampai sini ya? Karena memang sekarang semua bergantung teknologi, nggak bisa. Pernah rumah ibu mati lampu lebih 6 jam? Pernah? Siapa yang pernah, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Oh, jangankan anak-anak, kita aja bingung. Masalah kipas. Siapa yang dimarahin? PLN. Padahal PLN lagi susah payah karena ada kebakaran. Udah syukur dimatiin, kalau nggak kita kebakaran semua kan? Iya, karena semuanya bergantung pada teknologi, terutama teknologi listrik atau energi listrik. Ya. Kemudian gaya anak sekarang mudah memahami contoh yang konkret. Ada anak yang nggak perlu ibu contohin, dia ngerti, tapi cuman 10%. Selebihnya harus kasih arahan. Misalnya hanya untuk ambil ya piring yang di meja untuk dibawa ke tempat sink untuk dicuci, itu harus kasih arahan, kasih contoh konkret kan. Ini nak, cuci ya, ya. Dan nggak cuma sekali. Yang sekali memang sengaja kita mau arahkan anak kita. Yang berikutnya anak ngeliat terus, ibunya, bapaknya ya bawa nggak piring itu ke dapur untuk dicuci, itu juga yang dia mau lihat. Kenapa? Karena di otak itu ada namanya neuron cermin. Kita lihat dulu ya. Neuron cermin apa, Bu Aisyah? Ini di otak kita ini ada namanya neuron cermin, neuron yang kata para ahli ya, atau mirror neuron. Apa, Bu? Neuron cermin atau mirror neuron ya. Mirror neuron, neuron cermin. Hati-hati jangan salah. Di otak ada mirror cermin. Ah, jangan bukan gitu. Neuron cermin. Mirror neuron. Jumlahnya 30% dari 100 miliar. Ini yang kata para ahli, kita nggak sengaja, tidak menyengajakan ngajarin anak ngelihat kita terus, maka dia belajar dari situ. Ya. Sejak kapan neuron cermin ini ya bekerja? Ya sejak lahir. Nah, kalau anak bayi kita udah lahir, kemudian bapak ibunya merasakan sekarang era digital, tapi begini terus setiap detik, setiap menit, jangan heran kalau anak ini neuron cerminnya bercermin pada perangai ini. Gitu. Memang era digital, tapi mumpung otak anak masih bersih sambungannya di usia kayak gini, kasih stimulasi yang banyak dari ya touching yang asli. Ajarin ngomong, bunda, ayah. Ya, ini kakak, supaya neuron cermin dan neuron lainnya tersambung, apa yang distimulasi secara 4 dimensi. Paham ya, Bu? Tapi hati-hati juga ngajarinnya yang benar kata-katanya. Ini bunda makan, bukan emam. Ada yang mau enum. Nanti yang kesambung emam enum. Nda, ini nda. Bunda, walaupun nanti responnya karena giginya belum ada, gusinya belum kuat, lidahnya masih kaku, dia ngeresponnya masih respon yang nggak jelas. Tapi yang disampaikan harus jelas. Ya, api, ya, ebi. Jangan dari situ kita ambil besok-besoknya ebi, dipanggil anaknya tuh, yang gitu. Kalau ingin kita mau sampaikan kosakata yang benar, tepat. Karena sambungan otak ini kalau udah kesambung, ini susah lagi untuk dibetulinnya. Sampai sini bisa paham ya? Jadi neuron cermin ini sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Anak sekarang selalu mau ada contoh yang konkret. Kenapa juga semua apa-apa pakai audiovisual? Supaya tahu. Saya ingat banget ya, dulu waktu belajar biologi zaman dulu hanya berdasarkan ya buku yang gambarnya minim sekali. Setengah mati membayangkan itu, ya, organ pencernaan, ya, paru-paru, setengah mati. Ya. Tapi sekarang karena ada film, ada video, bahkan dari video itu tampak luar, masuk lagi ke dalam, kelihatan apa yang terjadi di alveolus, apa yang terjadi pertukaran oksigen. Anak-anak senang, oh gitu. Dan akhirnya makin ngerti, paham tentang ini ya. Jadi memang generasi sekarang senang, dan itu semua diwakili dengan pakai digital.